Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua di acara GINET. GINET ini adalah salah satu program dari bidang jaringan dan kerjasama Partai Gelora Indonesia. Jadi kita sebut GINET Room. Dan pada malam hari ini, perkenalkan saya, Fauzi, yang akan menjadi host pada malam hari ini. Sebelumnya kita coba sapa dulu ya, satu persatu. Yang pertama, Bang Dego Bento, Bang Toet atau Bang Endang Setiawan, Ibu Ratu Ratna Damayani selaku Ketua Bidang DPN Partai Gelora, Bidang Jaringan dan Kerjasama. Assalamualaikum, Bu Mia. Assalamualaikum. Sehat semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Bang Dego dan Kang Toet. Sehat ya Alhamdulillah Bang? baik. Alhamdulillah. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Serta sobat-sobat semua yang sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk kita. Teman-teman, 1 jam ke depan kita akan coba sharing dan diskusi dengan tema yang tentunya sangat menarik, di mana lagi-lagi Indonesia pada hari ini mendapatkan rekor baru, yaitu terkait dengan penambahan kasus COVID dan membuat Indonesia menjadi peringkat pertama di dunia saat ini, di atas Rusia dan India tentunya. Jadi ini sebuah catatan yang sebetulnya luar biasa. Makanya tema yang saat ini kita angkat mengenai solidaritas fans club lawan COVID-19 ini sangat relevan untuk kita bahas di forum GINET Room ini. Baik, kita coba lihat dulu cuplikan, ada video konten yang bisa kita tampilkan. Baik, terima kasih. Itu adalah cuplikan kegiatan-kegiatan solidaritas atau kegiatan-kegiatan sosial yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman di fans club, baik itu dari OI ataupun dari Slang Fans Club. Untuk mengawali forum malam hari ini, kita coba dengarkan ya penjelasan ataupun profil dari teman-teman fans yang pada malam hari ini menjadi narasumber. Dari Kang Toet. Siap, Bang. Jelaskan Kang, gimana Kang kondisi Slengker sekarang Kang? Kalau untuk kondisi Slengker sih baik-baik saja, hanya saja situasinya yang biasanya ramai di sekretariat sekarang sepi, Bang. Karena mungkin terkait situasi pandemi juga yang berpengaruh ke aktivitas di Slengker sendiri. Member sekarang udah berapa Kang? Kalau kita hitungan dari pertama berdiri di Slengker Sukabumi, kurang lebih by datanya itu sekitar 20.000 orang ada dari tahun 98. Wow, ini Sukabumi aja ya? Sukabumi, kota kabupaten. Luar biasa, 20.000.
Kalau untuk di nasionalnya gimana, Kang? Ada berapa slanker di kota kabupaten se-Indonesia, Kang? Kalau hitungan apa ya, di seluruh Indonesia bisa jutaan, karena tahun berapa itu waktu ada survei dari majalah Tempo sama majalah Hai, bahwa 1/4 jiwa rakyat Indonesia itu katanya flanker. Gitu. Dan terakhir dari Telkomsel sendiri, 7 juta rakyat Indonesia flanker. Iya, ya, jadi luar biasa ya, Kang ya? Ya, kalau berbicara flanker, tapi kan bermacam-macam karakter flanker itu banyak gitu. Jadi mungkin ada yang sebatas hanya suka dengan lagu-lagunya atau dengan personilnya atau dengan gayanya, jadi nggak bisa dibilang flanker seutuhnya gitu, Bang. Lembaganya sendiri ini komunitas atau sudah berbentuk ini, ada legalitasnya atau gimana, Kang? Belum. Sampai saat ini Slang Fans Club belum dibikin badan hukum sama slangnya, karena Bunda pernah bilang bahwa kita hanya sebatas komunitas, tidak seperti organisasi kepemudaan yang lain gitu. Berarti nggak berpolitik ya, Kang? Nah, kalau untuk berpolitik, dulu memang bolehlah bisa dibilang tidak berpolitik, tapi dengan seiringnya waktu, slangnya sendiri kan sekarang berpolitik walaupun tidak mengatasnamakan slangnya secara pribadi atau lembaga tidak, tapi personilnya ya. Oke, jadi ini hanya personal dari slangnya aja ya, tidak secara lembaga. Tidak. Baik, Kang Toet, terima kasih pengenalannya. Oke, jadi Bang Dego Bento ini adalah penggiat seni di Bekasi yang juga salah satu dari Ormas OI. Jadi gimana, Bang, aktivitas sekarang, Bang? Masih biasa, Bang. COVID kita masih fokus di prokes. Teman-teman kumpul tapi nggak banyak. Iya. Jarang kumpul ya, apa tetap sama? Kalau tadi slang katanya jarang kumpul, kalau OI gimana, Bang? Kumpul cuma terbatas. Oke. Masih. Nah, kalau OI sendiri nih gimana, Bang, kalau bentuk komunitas ya? Saya dengar-dengar OI ini ormas ya? Ya. Dari tahun 1999, tanggal 16 Agustus itu sudah ditetapkan oleh Kemenkumham bahwa OI itu adalah ormas. Oke. Ya. Iya. Dengan jumlah berapa banyak, Bang, di seluruh Indonesia? Berapa ya kalau untuk di Indonesia saya belum tahu karena datanya ada di Buketum. Oke. Karena kan OI ini sama dengan Slanker juga ya. Tadi ada berapa versi, ada yang mengatasnamakan Fama, tapi kebanyakan juga teman-teman Fama itu masih membawa logo OI gitu. Ya. Sedangkan kan fans dengan ormas bisa dikatakan beda ya badan hukumnya. Tapi mereka terkadang teman-teman Fama itu belum mau nyebur ke situ. Dia nggak mau terikat secara organisasi gitu. Oh, jadi ada yang masuk sebagai ormas, ada juga yang komunitas? Sebagai fans ya, seperti Fals Mania gitu. Oke. Ya. Kalau tadi jumlah slanker itu jutaan, OI juga sama ya, Bang? Kurang tahu juga ya. Cuma kalau secara data KTA nasional kita kan sudah ada KTA nasional secara digital memang sudah didaftarkan oleh Buketum, jadi setiap data itu ada semua. Nanti bisa kita buktikan secara data. Mantap. Selain di OI, aktivitas apa, Bang? Kalau untuk di Kabupaten Bekasi sendiri sih, saya kan sebagai BPK ya, Badan Pengurus Kabupaten di Kabupaten Bekasi, data real KTA nasional itu sekitar 5.000 ada. Di luar KTA nasional. Oh, KTA. KTA. Itu yang berarti yang terdaftar ya. Sedangkan yang terdaftar sebagai anggota organisasinya itu. Iya. Tapi kalau Fama kita nggak pegang datanya, dia nggak. Fama itu ngampar. Iya. Fama kurang terorganisir gitu.
Iya. Jadi aktivitas sekarang kalau selama COVID apa nih Bang? Ada 2 kali kegiatan, sekitar berapa kali kegiatan gitu kita di masker, pembagian masker dan penyemprotan gitu diinfektan. Itu aja sih. Itu nanti mungkin kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Mungkin kita pengenalan dulu. Iya. Ya, terima kasih Bang Toet dan Bang Gego. Kita akan coba bahas lagi lebih lanjut nanti di segmen selanjutnya dan kita tampilkan dulu ada iklan. Lima besar dunia, gelorakan langkah untuk arah baru. Buat kamu yang sudah menjadi anggota, bisa mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia melalui program Member Get Member. Dan kamu bisa kumpulkan poinnya. Setiap bulannya, untuk top 10 recruiter akan ada reward. Tunggu apa lagi? Yuk ajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi 5 besar dunia. Arah baru, bulatkan tekad gelora di jiwamu. Baik, terima kasih. Sekilas ada iklannya. Oke, baik teman-teman semua. COVID saat ini memang sangat luar biasa kondisinya, di mana yang tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa terjadi peningkatan yang luar biasa. Apalagi hari ini kita kembali lagi memperoleh rekor ya, bahkan rekor dunia. Indonesia berada di peringkat pertama dengan kasus COVID tertinggi di hari Luar biasa Indonesia. Tentu ini menjadi hal yang sangat menjadi hal yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Tidak bisa kita pikirkan hanya misalkan menjadi tanggung jawab A atau tanggung jawab B. Nah, dan juga pasti tentu difikirkan oleh teman-teman di komunitas. Maka dari itu, Ginet Room pada malam hari ini kita akan membahas tentang apa sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman komunitas atau teman-teman fans club terkait dengan penanganan COVID yang saat ini sedang mengalami peningkatan yang cukup tajam. Baik, mungkin bisa diceritakan oleh terlebih dahulu dari Ketua Slanker nih, Kang Toet. Bagaimana Kang, bisa diceritakan apa sebetulnya yang dilakukan oleh teman-teman komunitas untuk menghadapi pandemi COVID saat ini? Seperti itu Kang, dipersilakan Kang. Siap. Kalau dari kami di Slanker Sukabumi, pertama-tama sih sudah pasti himbauan dari pemerintah bahwa kita selalu menerapkan prokes. Kalaupun misalkan memang ada setiap kumpulan, minimal sanitizer sama masker itu sudah wajib. Dan ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk mengurangi kasus COVID yang ada di Sukabumi, sebenarnya rekan-rekan sendiri punya cara masing-masing gitu Bang. Dan kami pun di sini hanya sebatas menerima informasi dan menyampaikan. Dan untuk keterlibatannya sendiri, Slanker jarang dibawa-bawa untuk terlibat. Kalau misalkan memang dari Slankernya sendiri nggak terjun sendiri gitu Bang. Makanya dari kepengurusan Slanker Sukabumi selalu menekankan ke setiap kepengurusan, ke anggota bahwa COVID ini memang ada, bukan hanya sebatas informasi hoax atau apa, dan memang kalian punya tanggung jawab sendiri untuk menjaga kesehatannya masing-masing. Sebelum ke orang lain, ya diri sendiri untuk menjaga kesehatannya untuk menangkal COVID itu sendiri. Kalau dari program Slanker pusat ada nggak Kang? Sampai saat ini dari program pusat belum ada Bang. Karena pusat menekankan bahwa SFC daerah itu harus mandiri, jadi tidak ada ketergantungan ke pihak pusat atau dikit-dikit minta bantuan ke pusat, enggak.
Jadi ditekankan ke SFC daerah untuk lebih proaktif sendiri gitu untuk apa? Menyebarkan prokesnya atau cara penanggulangannya gitu. Bang Towet, artinya kan di sini muncul proaktif ya Bang ya, kesadaran dari para slanker sendiri untuk mengajak masyarakat maupun anggotanya mandiri menghadapi situasi yang ada, begitu ya Bang ya? Betul, betul Bu, seperti itu. Jadi pusat tidak terlalu banyak ngasih instruksi, hanya saja sekali instruksi jaga prokes, udah seperti itu aja Bu. Seperti bantuan-bantuan seperti itu tidak ada. Apa yang menggerakkan slanker ini untuk ikut berpartisipasi aktif? Ya kesadarannya ya apa? Gimana caranya kita terhindar atau biar tidak kena COVID aja Bu. Menekankan ke setiap kepengurusan dengan anggota, gimana caranya kalian harus bisa menjaga kesehatan supaya kalian tidak kena corona, udah aja seperti itu. Jadi itu ya yang dilakukan ya. Iya, untuk sementara seperti itu. Tapi kalau dulu saya pernah juga baca ada program apa tuh namanya Gemas ya. Kalau nggak salah Gemas. Iya, Germas. Germas. Kalau Germas. itu kan program ya Germas. Kalau Germas itu kan bukan program dari pusat, hanya saja dari Yayasan Gerakan Masker Gratis kalau nggak salah meminta bantuan ke Slang untuk pendistribusian masker tersebut gitu, Bang. Oh, oke. Berapa banyak itu, Bang? Waktu itu dikirim setiap SFC di seluruh Indonesia kurang lebih 500 masker. Selain itu ada program lain yang memang melibatkan teman-teman SFC khususnya di Sukabumi yang sangat masif gitu kan. Tuh. Ya, kami mencoba untuk komunikasi dengan beberapa pihak, termasuk kemarin terakhir itu dengan beberapa tokoh, gimana caranya masyarakat yang tidak tersentuh oleh bantuan, kami mencoba untuk meminta bantuannya gitu. Karena ternyata tingkat RT pun, seorang RT dan RW pun tidak mengerti gimana caranya untuk menerapkan prokes itu sendiri karena informasi dari atasnya tidak utuh. Makanya banyak masyarakat yang tidak ikut tidak menerapkan prokes COVID-nya. Nah, kami dari Slanker menyampaikan ke setiap daerah bahwa kalian yang memang harus punya lebih proaktif untuk menyampaikan bahwa corona itu ada loh. Dan kalian misalkan kepada masyarakat, ibu, bapak minimalnya pakai masker. Kalau misalkan memang tidak ada kepentingan, jangan dulu keluar, jadi rumah dulu, seperti itu. Jadi hanya sebatas komunikasi dengan masyarakat yang memang belum paham banget dengan situasi yang memang sekarang terjadi. Saya boleh tanya ya, Kang Towet, apa yang menggerakkan teman-teman Slanker untuk peduli ikut membantu masyarakat menghadapi COVID ini? Karena tadi itu Bu, jadi dari pemerintah sendiri tidak terjun ke masyarakat bawah Bu. Yang akhirnya masyarakat tidak mengerti kenapa masyarakat banyak yang kena, terutama yang kelas-kelas di bawah gitulah. Banyak kena COVID. Karena memang mereka tidak mengerti Bu, apa yang harus dilakukan seperti apa sih gunanya pakai masker, apa sih gunanya pakai hand sanitizer. Masyarakat yang di bawah itu nggak ngerti Bu, kayak ibu-ibu, nenek-nenek, kayak bapak-bapak, kakek, ya seperti itu nggak ngerti. Makanya kita sebagai generasi muda yang khususnya di Slanker, yaitu tadi menyampaikan informasi yang memang belum tersampaikan oleh pihak-pihak terkait, terutama dari gugus COVID-nya sendiri. Ini kepedulian ini muncul secara spontan begitu ya Kang ya, karena ada kepedulian dengan masyarakat sekitar, bergerak aja gitu ya. Betul, tanpa disuruh dengan, gitu ya, tanpa disuruh bahkan tanpa dikomando. Tanpa dikomando Bu. Menurut Akang sendiri ini munculnya gerakan seperti ini nih karena apa Kang? Mungkin karena menyadari bahwa COVID itu memang virus yang mematikan gitu Bu.
Jadi kesadarannya muncul ya daripada orang apa, jadi takut ke diri sendiri sebelum ke orang lain gitu, Bu. Artinya ini ada kepedulian juga dengan masyarakat sekitarnya ya. Ada Betul. semangat untuk membantu masyarakat sekitar ya, Kang. Itu Betul. nggak dibayar ya, Kang? Enggak, Bu, alhamdulillah sampai saat ini. Itu Nggak ada ada bayaran. upaya swadaya nggak? Misalnya memberikan bantuan sampai ke sembako gitu, masker itu ada swadaya nggak? Kalau untuk bantuan sembako sempat kemarin kami dapat dari apa, dari Partai Gelora juga, dari beberapa anggota dewan termasuk dari Kapolres yang membantu kami untuk mendistribusikan ke Teman-teman keluarga. membantu mendistribusikan ya. Mendistribusikan, betul, Bu. Ya. Dan Kalau- dan ini teman-teman tahu persis ya, masyarakat yang orang demi orang tuh teman-teman kenal ya gitu ya. Kenal itu ya, Bu. Sesuai dengan daerahnya masing-masing. Karena Sukabumi luas, Bu, apalagi kabupatennya. Ya, apakah ini gerakan seperti ini menyeluruh di semua tempat? Artinya di mana ada slanker, gerakannya juga sama seperti ini ya, Kang? Artinya ini semangat slanker tuh serupa seperti ini di semua tempat di Indonesia. Di seluruh Indonesia, Bu. Serempak. Hampir dipastikan Tanpa- semangatnya sama ya. sama dengan cara dan dengan caranya masing-masing gitu, Bu. Tanpa Tapi harus dikenal. semangatnya sama ya gitu. Sama, Bu, sama. Menurut Akang ini terkoneksikan, semangat ini terkoneksikan karena memang apa nih, semangat lagu-lagunya slang atau memang jiwanya slanker tuh sebenarnya jiwa jiwa kebersamaan atau peka terhadap masyarakat. Menurut Akang gimana? Mungkin dari kesamaan hobi, Bu. Kita kan suka ke slang, apalagi kan sekarang ada grup WA dari Slang Fest Lab resminya di pusat yang ini. Jadi komunikasi atau sharing tentang COVID ini cepat tersebar gitu, Bu. Jadi informasi apapun akan segera nyampe kalau misalkan memang ada instruksi atau apa gitu. Kira-kira apa sih yang menyatukan para slanker ini dalam sebuah katakanlah komunitas ini, Kang? Hal apa yang jadi titik penyatu para slanker ini? Penyatunya slangnya sama lirik-lirik lagunya, Bu. Oke, ya, oke. Kenapa Gitu, Bu. menurut Akang liriknya kenapa nih? Ini saya dengar kabar Akang nih slanker sejati nih dari usia awal remaja sampai sekarang, terus ini ya menjadi kepala suku slankers ya. Kayak bisa dibilang sekitar 21 tahun berkiprah di Slanker Sukabumi, Bu. Dan menjadi seorang ketua sekitar berarti 17 tahunan, 18 tahunan, Bu. Apa sih nilai utama atau hal yang paling menyentuh dari syair-syairnya slang itu? Yang paling berpengaruh itu bisa merubah saya pribadi yang dulunya bisa dibilang konyol menjadi sedikit lebih baik lah, Bu. Kalau baik belum. Itu aja sih, Bu. Karena kalau berbicara slangnya sekarang jauh dengan slang yang dulu. Yang dulu pemakai narkoba, yang sekarang udah enggak. Dan dulu perokok semua, dan sekarang sudah enggak ngerokok. Dan saya masih ngerokok, Bu, itu. Satu doang yang belum diikutin dari slangnya, Bu. Kalau Kang Iya. Poet hampir 20 tahun lebih itu ikutin ikutin slang, berarti ada masa-masa yang juga diikuti ketika slang dalam kondisi gelap ya ketika itu, Kak. Betul, Nah, betul. Itu diikuti berarti. Ikuti. Kalau slankers jadi itu apa yang dilakukan sama slang atau lirik slang pasti diikuti. Oh gitu ya? Betul. Iya. Kalau slankers jadi udah pasti. Makanya kenapa setelah slang meninggalkan narkoba itu lirik-liriknya sudah nggak ada menjurus ke hal-hal yang atau negatif lah. Karena slang sadar betul mereka punya pengikut banyak. Kalau misalkan dari liriknya tidak mencontoh yang baik dan perilaku yang baik, generasi pecinta slangnya akan hancur. Baik, Kang Poet, terima kasih, Kang. Siap. Kita sambung. Saya ingin ke Kang Dego dulu nih, Kang.
Boleh, boleh. Teguh, gimana Bang? Yang dilakukan oleh teman-teman di OI ini terkait dengan upaya untuk solidaritas untuk penanggulangan pandemi COVID-19, Bang Teguh. Kalau secara pribadi OI-nya belum bisa, banyak yang bisa kita bantu, tapi kalau mengikuti arahan pemerintah setempat, kita tetap bersinergi, Kang Fauzi. Di pembagian masker, terus penyemprotan, sosialisasi, memberikan himbauan kepada masyarakat besok misalnya mau vaksin, kita selalu bersinergi dengan pemerintah setempat, itu aja. Kalau tadi selain itu kan lebih banyak kemandirian ya, memang inisiatif dari tiap slanker daerah yang membuat misalkan program bagi masker atau bagi-bagi sembako. Karena memang dari pusat katanya tidak ada instruksi yang spesifik untuk penanggulangan COVID. Begitu juga sama dengan OI, Kang? Enggak, kalau di pusat kita memang Bu Ketum sendiri, Ibu Ketua Umum kita, Bu Rosana Listanto itu sangat-sangat mengikuti aturan prokes ya. Di BPP tutup total, tidak ada kegiatan sama sekali. Tapi untuk bantuan sembako, dia menyerahkan sembako tersebut ke RW setempat misalnya kayak gitu. Dan dibagi ke, misalnya di Kabupaten Bekasi ada berapa wilayah yang kita kasih, paling begitu kita serahkan ke RW dan RT setempat gitu. Oke. Jadi akhirnya lebih banyak. Tapi untuk di kegiatan di pusatnya sendiri total tidak ada kegiatan. Bang Iwan sendiri sudah total nggak keluar dia. Bang Iwannya juga enggak ya? Iya. Ya, nggak ada sama sekali kegiatan selain Zoom meeting. Kalau misalnya kita rapat pengurus BPK se-Indonesia, misalnya BPW se-Indonesia, kita lewat Zoom. Ya. Bang Dego, Ya, Bu. ormas orang Indonesia ini ada di semua kota di Indonesia ya, Bang? Alhamdulillah ada, Bu. Jadi ada hampir di seluruh kota di Indonesia ya? Ya, sebenarnya OI itu seruan di dalam ADART yang diterapkan oleh Kemenkumham itu adalah kata-kata seruan yang disampaikan oleh Bang Iwan di setiap konser. Karena negara minta harus ada artinya, jadi orang Indonesia gitu. Sebenarnya bukan orang Indonesia gitu, Bu. Ya. Pertanyaan saya mungkin sama dengan saya sampaikan ke Kang Tauet tadi ya. Ini kira-kira apa ya yang menyatukan teman-teman ini dalam ormas orang Indonesia ini? Ya, salah satunya itu, Bu. Sama dengan Slanker, dia lihat figur idolanya, pertama itu. Terus kalau perjalanan OI sendiri dari tahun 97 itu kami sering nongkrong di Condet, Bu, dulu sama Bang Iwan. Di Bulungan kayak gitu. Terus Galang meninggal, vakum. Yoi dulu belum OI dulu, Bu. Masih Yoi, masih Yayasan Orang Indonesia dulu. Terus Galang meninggal tahun 1997, 2 tahun vakum, akhirnya di tahun 99 ditetapkan OI itu, kami dikumpulkan oleh Bang Iwan di Lewinanggung tanggal 16 Agustus 1999, ditetapkan sebagai ormas. Bang Iwan ngambil keputusan biar OI ini jelas dan terorganisir dalam organisasi, gitu, Bu. Dengan sekarang situasi semuanya menjadi terbatas begini ya, Bang Dego, COVID ini kalau kita melihat lirik-liriknya Bang Iwan Fals yang sangat peduli kepada kepada masyarakat lah begitu, kepada rakyat itu tentunya menggugah anggota-anggotanya untuk bergerak juga ya. Ya, Bu, itu kan sisi manusianya juga memang ini anggaplah bencana buat kita semua. Yang bisa kita bantu tenaga, nggak bisa bantu ini pikiran kayak gitu, Bu. Itu udah udah wajar lah itu mah. Baik, saya mungkin ingin ke Bu Mia nih. Ini tadi kan sebetulnya ada yang menarik ya, yang informasi yang bisa kita dapat antara teman-teman Slanker dan teman-teman OI
yang pada dasarnya memang mereka itu melihat kondisi yang saat ini tergerak untuk melakukan aksi-aksi solidaritas. Itu kan terlihat ada yang memang memiliki inisiatif sendiri tanpa ada peran pemerintah, tapi UI juga kadang ada berkolaborasi dari dunia. Ya Mas Fauzi, terima kasih. Saya nih sebenarnya ketemu dengan teman-teman Ormas Orang Indonesia OI gitu, Bang Diego dan Slankers, Presiden Slankers nih ya, the next Presiden Slanker ya, Kang Towet gitu. Itu sebenarnya saya seperti nostalgia gitu. Ini sengaja nih saya pakai jaket kulit, kelihatan nggak nih? Jadi saya tuh dulu ada berapa kali saya melakukan reportase konser slang dan Iwan Fals gitu ya. Kalau konser yang terakhir tuh saya reportase itu konser Iwan Fals di Parkir Timur Senayan tuh saya sedang hamil 2-3 bulan lah pada saat itu, malam gitu ya. Dan karena wartawan tuh kita bisa naik ke panggung gitu. Jadi kita ada di sisi belakang panggung gitu. Jadi kita ngeliat semua aktivitas Iwan Fals dan waktu itu ada teman-temannya yang lain ya, ada Sawung Jabo dan yang lainnya gitu, Setiawan Jodi gitu. Begitu juga saya juga sempat melakukan reportase meliput konser slang, apalagi ketika di era reformasi ya gitu. Itu saya ingat betul gitu, konsernya itu di gundukan tanah bakal gedung arena di Taman Ismail Marzuki gitu. Jadi terbuka dengan mungkin fasilitas audio yang terbatas, tapi waktu itu semangatnya semangat reformasi ya. Jadi yang nonton bejubel jadi ngitarin slang di atas gundukan pasir itu luar biasa memang. Saya melihat aura massa gitu ya ketika melihat konser slang dan konser Iwan Fals ini seperti kayak sihir gitu ya. Gitu. Jadi itu seperti ya seperti yang dikatakan tadi Bang Diego, Kang Towet. Jadi apapun yang dilakukan oleh idolanya itu sepertinya mereka samina watona begitu ya. Ya insya Allah ini idola ini membawa semangat perbaikan, semangat kemajuan dan semangat yang penuh kebermanfaatan gitu. Saya mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang tinggi kepada teman-teman Ormas Orang Indonesia OI, Bang Diego, dan pasukan Slankers, ini yang jumlahnya jutaan. Wah ini luar biasa ini ya, gitu. Kang Towet, gitu. Terima kasih, gitu, atas kehadirannya di acara ini, gitu. Apresiasi setingginya. Saya melihat ya eksistensi dari teman-teman ini, kendati tadi dikatakan yang mengikat, yang menjadi koneksi teman-teman anggota Ormas OI dan komunitas Slankers ini adalah idolanya, kemudian lirik-lirik lagunya gitu. Tetapi yang saya lihat dan yang saya rasakan ini sebenarnya ada sebuah koneksi nilai yang sebenarnya asli berasal dari masyarakat kita, yaitu kepedulian, kemudian kebersamaan, solidaritas, gitu, kegotong royongan. Ini yang menjadi pengikat dari semua teman-teman, yang itu diwujudkan dalam bentuk lirik-lirik lagu Iwan Fals, kemudian lagu-lagu slang gitu, termasuk juga mungkin figur idolanya gitu. Kekuatan nilai-nilai melalui lirik idolanya ini yang menurut saya itu yang sebenarnya menjadi mantra pengikat teman-teman ini. Bahkan seperti tadi disampaikan oleh Kang Towet, ini Slanker nggak ada strukturnya gitu kan, bukan ormas, tapi teman-teman berkumpul gitu loh. Teman-teman berkumpul gitu. Jadi memang ada sebuah nilai yang mengikat teman-teman, dan sesungguhnya ya inilah wajah Indonesia gitu loh. Jadi kebersamaan, gotong royong gitu loh. Ini yang diwujudkan oleh teman-teman, dan jumlah anggota komunitas orang Indonesia, Ormas Orang Indonesia dan Slanker yang jutaan ini ya sebenarnya ya menjadi representasi wajah dari masyarakat kita gitu, masyarakat Indonesia gitu.
Jadi kalau saat ini terjadi pembelahan itu sebenarnya menyakitkan hati gitu loh. Dan saya lihat juga Flanker maupun di OI ini nggak ada isu pembelahan itu. Padahal ya kita tahu di dalamnya juga ada terjadi pilihan yang berbeda. Iya enggak, Bang Betul. Diego dan Kang Towet? Itu kan Betul, Bu. anggotanya pilihan politiknya bisa berbeda, kandidat yang dipilih juga berbeda, tetapi kenyataannya kok nggak ada masalah gitu. Jadi pembelahan ini sebenarnya ada di mana ya? Gitu. Jadi pembelahan ini adanya di luar Flanker dan di luar OI kayaknya ya. Gitu. Insya Allah iya, Bu. Seperti itu. Karena iya kayak buat teman-teman nggak ada masalah, dan ketika COVID seperti ini, pandemi yang sangat menekan kita semua, yang membuat kita semua mengalami bisa sebagian besar ada yang panik, merasa panik karena memang situasinya sangat tidak nyaman, muncul banyak fakta berita yang ya sebenarnya hal yang sangat jumlah yang terpapar semakin meningkat gitu. Terus kemudian jumlah yang wafat yang meninggal juga banyak, masih ada pro kontra soal vaksin seperti ini gitu. Tapi teman-teman, ya saya melihatnya dari berita-berita di online, teman-teman Slanker, teman-teman OI gitu, ya turun ikut berpartisipasi. Tidak hanya saling menguatkan sesama anggotanya, tetapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya. Ini yang menurut saya menjadi suatu hal yang patut diapresiasi gitu loh. Seperti itu. Saya melihat di sebuah berita gitu, teman-teman berkolaborasi, juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak di lingkungan di mana titik-titik slang itu dan OI itu berada gitu. Seperti saya lihat juga ada di sebuah kota di mana itu di Kalimantan atau di Jawa Tengah gitu. Oh, di Jawa Barat ya, yang berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK gitu. Ya, itu organisasi ormas orang Indonesia atau Slanker itu. Itu saya pikir itu sebuah langkah yang sangat cerdas dan dahsyat itu gitu loh. Artinya bisa menyatu dengan masyarakat, bisa menyatu dengan grassroots gitu, memahami situasi yang ada seperti tadi Bang Kang Towet sampaikan, bahkan mereka juga bisa memberikan penyuluhan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh warga setempat. Teman-teman ikut turun ikut memberikan penyuluhan gitu, dan itu tidak ada komando dari pusat, itu benar-benar partisipasi aktif gitu, spontanitas yang muncul gitu. Ini kan sebuah sangat tampak tulus gitu loh, muncul dari teman-teman komunitas ini, dari teman-teman fans club, meskipun tadi disebut kita nggak semata-mata fans club gitu, tetapi kepedulian dan kepekaan yang ditampakkan oleh teman-teman ini menunjukkan bahwa ya inilah wajah Indonesia gitu, penuh dengan kebersamaan, penuh dengan solidaritas dan gotong royong. Saya tidak melihat yang dilakukan oleh teman-teman ini sebagai sebuah bentuk public distrust ya, sebuah dobrakan lah, meskipun kita tahu ya lagu-lagunya Iwan Fals, lagu-lagunya Slang begitu kan, banyak melakukan kritik sosial, bahkan juga melakukan ya kritik politik seperti itu kan gitu. Tetapi di sini teman-teman nampaknya begitu berurusan dengan kebutuhan masyarakat, begitu berurusan dengan masyarakat yang perlu ditolong, ya teman-teman berjalan ikhlas saja menjadi pengganti pemerintah di daerahnya masing-masing. Tapi teman-teman justru nampak tulus, teman-teman nampak dengan sukarela begitu turun langsung ikut melayani masyarakat gitu. Ini yang sebenarnya harus dilihat dengan jelas oleh para pemangku kebijakan gitu loh. Artinya bisa jadi keberhasilannya sebagian besar ya diselesaikan oleh teman-teman seperti yang dilakukan oleh teman-teman Slankers dan OI ini.
Karena ya kita kan tahu jumlah petugas terbatas gitu, apalagi sampai menyentuh ke keluarga-keluarga kan. Nah ini perpanjangan tangannya dilakukan oleh teman-teman ini gitu loh. Jadi ini memang sudah saatnya kita bersama-sama gitu, pemerintah melibatkanlah gitu loh komunitas-komunitas yang signifikan di masyarakat seperti Slankers dan OI ini untuk ya bersama-sama lah kita meringankan beban bersama. Itu Mas Fauzi. Baik, terima kasih Bu Mia atas terkait dengan pandangan teman-teman, aksi teman-teman ini, Solidaritas Fans Club Orang Indonesia dan Slanker yang sudah ikut serta juga dalam proses penanganan COVID. Namun sebelumnya kita lihat dulu pesan-pesan iklan berikut ini. Di Indonesia kan ada partai baru namanya Partai Gelora. Lo tahu nggak soal Partai Gelora? Iya, gue tahu. Belum tahu banget sih, Bang. Nggak tahu. Tahu? Tidak. Kalau nggak salah yang ketuanya Pak Fahri Hamzah bukan? Buat saya keduanya cukup kontroversial. Mereka mengeluarkan kebijakan, keputusan atau statement yang tidak biasa gitu. Anies Mata sama Fahri Hamzah kalau nggak salah bekas keluaran dari PKS kalau nggak salah. Nah, Partai Gelora ini punya visi bahwa Indonesia kekuatan 5 besar dunia. Menurut Abang gimana? Kalau emang misinya bagus ya didukung lah. Cuma masalahnya tanggung. Kenapa nggak nomor 1 gitu? Dan Indonesia kan punya potensi dari segi SDM bisa duduk sejajar dengan negara-negara besar gitu, terutama yang memiliki hak veto di PBB gitu. Bangsa Indonesia semakin produktif, semakin kreatif lagi buat lebih maju ke depannya. Semoga sih ngomong doang. Harapan gue semoga bisa berkontribusi baik buat Indonesia. Tidak terasa ternyata kita sudah ada di penghujung acara pada Ginet Room pada malam hari ini, dan tadi cukup banyak kita mendapatkan informasi-informasi dari teman-teman komunitas, dari teman-teman Slanker dan OI, karena memang kita ada keterbatasan waktu pada kesempatan kali ini, jadi kita sebentar lagi mungkin akan mengakhiri forum kali ini. Namun sebelumnya, barangkali kita ingin minta closing statement atau statement penutup dari seluruh narasumber terkait dengan diskusi pada malam hari ini, yaitu Solidaritas Fans Club lawan COVID-19. Dari Kang Toet, silakan Kang. Closing statement dari saya, kita semua punya tanggung jawab untuk melawan COVID ini. Untuk pemerintah yang terutama di gugus tugas, ajak kami, libatkan kami, dan beritahu kami. Bang Dego, closing statement-nya Kang, singkat aja nggak apa-apa Kang. Statement kami dari Mas OI Kabupaten Bekasi, teman-teman OI tetap fokus, jalani prokes, sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahayanya tentang COVID bagaimana, gitu. Dan intinya tetap tenang. Kerjakan semuanya dengan tenang. Siap. Tetap tenang ya Kang ya. Tetap tenang. Karena kalau panik kita malah ribet juga. Ya, Mas Fauzi, Bang Dego, Ormas Orang Indonesia, Kang Wet, Presiden Pasukan Slankers. Gitu. Sesungguhnya teman-teman ini adalah penterjemah dan sekaligus pelaku kebijakan pemerintah yang paling baik, karena mereka menggunakan bahasa masyarakat untuk mereka mendekati masyarakat, ikut membantu masyarakat, ikut menenangkan masyarakat, bahkan dengan sukarela pun tanpa menyediakan dirinya untuk membantu pemerintah. Di sini saya melihat siapapun yang memangku kuasa, yang menjadi penerima amanah dari masyarakat, ini kalau mampu melihat mata batin masyarakatnya dengan jernih, kemudian mereka sudah diterima oleh hati masyarakat, gitu. Mereka sudah mendapatkan hati masyarakat. Sesungguhnya itu sebagian besar pekerjaannya sudah selesai. Karena apa? Ini tampak banget terlihat gitu. Masyarakat ini
komunitas sosial yang ada di dalam masyarakat ini tanpa diminta, dengan sukarela, sebenarnya mereka mau bekerja dengan sukarela untuk mengerjakan hal-hal yang sesungguhnya menjadi tugas pemerintah melakukan pelayanan, tapi teman-teman ini juga bersedia melakukannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Gitu. Jadi udah benar sesungguhnya kalau dalam situasi seperti ini ataupun dalam situasi apapun ya dengan nilai-nilai hidup ya yang ada di dalam masyarakat, nilai-nilai dasar masyarakat Indonesia tadi gotong royong itu ya ini memang yang membuat bangsa kita tuh survive sebenarnya dalam menghadapi banyak persoalan. Karena masyarakatnya itu ya peduli, mereka nggak tegaan dengan sesama saudaranya gitu. Jadi kolaborasi itu sesungguhnya itu genuine ada di dalam masyarakat. Jadi jangan tinggalkan masyarakat karena sesungguhnya tuh masyarakat diminta meskipun tidak diminta mereka menolong dirinya sendiri dan menolong sesama masyarakatnya dan itu artinya udah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan pemerintah sesungguhnya. Itu yang menjadi apresiasi tinggi dan ini pembelajaran buat semua politisi bahwa kalau sudah mendapatkan hati rakyat sesungguhnya sebagian pekerjaan itu selesai gitu ya Kang Towet ya, dan Bang Diko karena masyarakat itu tadi masyarakat itu dengan sukarela tidak hanya menolong dirinya sendiri tapi ikut berpartisipasi sesungguhnya untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saya hanya ingin mengucapkan terus jaya, jangan sampai pupus. Slankers dan ormas orang Indonesia maju terus bersama masyarakat Indonesia. Terus merdeka. Merdeka. Semangatkan Gelora Indonesia. Amin. Mantap, luar biasa Bu Mia, closing statement yang saya pikir ini yang menjadi kunci ya, bahwa masyarakat Indonesia sebetulnya gotong royong itu udah ada sejak dulu gitu kan. Artinya solidaritas itu secara otomatis memang sudah ada di setiap karena jiwa masyarakat Indonesia gitu. Apalagi dalam kondisi bencana seperti ini tanpa katakanlah disuruh, tentu kemandirian dan kreativitas teman-teman itu secara spontan itu langsung bergerak hati dan jiwanya. Ya, terima kasih semuanya untuk narasumber yang sudah hadir di room malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa menjadi wawasan baru dan semangat baru tentunya, karena solidaritas fans club ini bukan hanya tema pada malam hari ini, tapi juga untuk semangat teman-teman yang di komunitas tentunya untuk terus bergerak, untuk terus semangat dalam membantu kita. Kalau ada yang bilang COVID ini juga peperangan, kita berperang untuk melawan COVID. Dan jangan pernah berhenti sampai COVID betul-betul hilang dari muka bumi ini. Baik, saya akhiri dan saya tutup Ginep Room bidang jaringan dan kerjasama Partai Gelora Indonesia pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.